Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri kelima, Hamukti Moksa, bagian ke-39. Gajah Enggon tidak segera memahami apa yang dimaksud istrinya. Apa? Balasnya, turun sana, pulang Rahi Sunelo. Turun kemana? Tanya Gajah Enggon. Ikut Temenggung Macan Liwung menari, ucap istrinya. Yang mengagetkan Gajah Enggon adalah sikap istrinya yang bersungguh-sungguh. Kau bersungguh-sungguh menyuruhku ikut menari? Bertanya Kanuruan Gajah Enggon. Nyai Gajah Enggon akhirnya tidak bisa menahan tawa. Baginya sangat aneh dan terasa menggelikan mendapati sisi lain sosok Temenggung Macan Liwung. Laga lagunya beringas di medan perang. Ternyata seberingas itu pula gerak tarinya yang tak memberi kesempatan kepada Diaga Nitri untuk terus bergerak. Apalagi menghindar dari gerakan meliu yang jika tidak dijaga dengan benar akan menyentuh tubuhnya. Melihat kemampuan Temenggung Macan Liwung yang luar biasa dalam menari, tak pelak penonton bertepuk tangan dengan riuh. Di antaranya ada yang melepas siul panjang dan melengking melihat sosok pesinden macam apa yang telah menyita perhatian anaknya. Gajah Enggon makin prihatin. Diaga Nitri benar-benar melayani lelaki manapun, juga melayani Temenggung Macan Liwung. Meski sekedar melayani menari dan melayani nembang, apa yang dilakukan Diaga Nitri itu tak ubahnya melayani semuanya, tak sekedar menari dan menembang. Kita harus melarang gajah segera melanjutkan keinginannya. Jangan sampai hidupnya nanti tidak bahagia, ucap Gajah Enggon tegas. Akan tetapi malam itu niat Gajah Enggon dan Nyai Rahi Sunelo mengajak Gajah Segara berbicara harus tertunda. Gajah Segara tidak pulang. Ia kembali ke barak kesatrian, kata Nyai Rahi Sunelo. Meski demikian, Kanuruan Gajah Enggon melihat masih ada banyak waktu untuk berbicara dengan anaknya. Besok harinya adalah pagi yang terasa agak aneh dengan kemunculan Temenggung Macan Liwung di rumah Gajah Enggon. Kanuruan Gajah Enggon bahkan belum mandi. Sepagi ini kau sudah datang ke sini. Kau pikir malah belum bangun setelah semalam kau melarutkan semua beban pikiran dengan menarik bersama pesinden itu. Masalah apa yang kau bawa? Tanya Gajah Enggon. Temenggung Macan Liwung segera mengurutkan kening. Kau hadir di sana? Tanya Temenggung Macan Liwung. Gajah Enggon tertawa. Ya, jawab Gajah Enggon. Aku di sana bersama istriku. Istriku terkagum-kagum melihat kemampuanmu menari. Temenggung Macan Liwung terpaksa tertawa meski terasa agak aneh. Apa kata istrimu? Tanya Macan Liwung. Gajah Enggon tak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Istriku merasa iri, jawab Gajah Enggon. Ia ingin aku bisa seperti kamu. Kamu laki-laki pilih tanding, tak hanya dalam kemampuan olah kanuragan, tetapi juga kemampuan mengayunkan selendang. Ia mendorongku untuk menyusumu ikut menari. Temenggung Macan Liwung tak kuasa menahan diri, tawanya terkekeh berderai. Lihat Sang Prabu, tanya Macan Liwung. Menurutku, tak ada yang bisa menandingi Sang Prabu dalam menari. Lebih-lebih ketika beliau memerankan sosok Gagak Ketawang. Menari itu mengendorkan pikiran. Menurutku, istrimu benar jika menginginkan kau bisa menari. Kanuruan Gajah Enggon masih tersenyum. Dengan kecantikan pesinden macam itu, balas Gajah Enggon, aku bisa lupa diri, aku bisa tergila-gila dan lupa kepada istri dan anakku. Suaranya indah, wajahnya cantik, dan keprigelannya dalam menari benar-benar bisa menyebabkan aku lupa diri. Apalagi saat pesinden itu menggoyangkan pantat megol-megol. Sebenarnya, apa yang kau rasakan saat menghadapi pesinden itu menggoyangkan diri macam itu? Kau masih ingat kepada anak dan istrimu di rumah? Temenggung Macan Liwung tertawa kian larut. Namanya juga lelaki. Jawabnya ringan. Jawaban itu bagi Kanuruan Gajah Enggon bukan persoalan sederhana. Gajah Enggon terbelalak.
Bagaimana dengan presiden itu? Kali ini pertanyaan Gajah Enggon dilontarkan dengan berbisik. Apakah ia bisa dibawa dengan sejumlah uang? Kau pernah membawa untuk urusan yang lain? Tumenggung Macan Liwung menghapus semua jejak kesan dari wajahnya. Kau menginginkan? Balas Macan Liwung. Gajah Enggon secara tidak tahu apakah harus menggeleng atau mengaku agar Tumenggung Macan Liwung lebih terbuka dan mau berbicara belak-belakan. Andai kata Macan Liwung pernah membawa presiden itu untuk urusan yang lain, Gajah segera harus dicegah agar tidak melanjutkan mimpinya. Sedang aku pertimbangkan, jawab Gajah Enggon. Yang lebih penting, aku harus tahu lebih dulu, kau sudah membawa presiden itu belum? Kalau sudah, tentu aku tidak mau napak tilas jejak yang kau tinggalkan. Ucapan itu menyebabkan Tumenggung Macan Liwung tertawa terkekeh-kekeh. Ia merasa geli sampai harus memegangi perutnya. Tentu aku tidak berbuat sampai sejauh itu, ucapnya. Yang aku lakukan semalam juga bukan dalam rangka melarutkan pikiran yang sedang tegang. Sama sekali tidak. Aku hanya sedang curiga siapa sebenarnya rombongan penari Taib itu. Aku telah memerintahkan puluhan prajurit candi yang menyamar dalam berbagai bentuk untuk mengawasi apapun yang mereka lakukan. Wajah Gajah Enggon agak berubah. Maksudmu? Tanyanya. Tumenggung Macan Liwung menempatkan diri berdiri tepat di depan tuan rumah yang penasaran. Saat ini aku sedang berusaha mengurai benang kasut. Pesan-pesan sandi dalam bahasa aneh yang ditulis di beberapa tempat, antara lain di dinding gapura kota Raja bagian timur, telah bisa dipecahkan. Kalimat-kalimat yang ditulis tanpa makna itu adalah cara berhubungan antara satu pihak dan pihak lain menggunakan bahasa Sunda. Tidak diragukan lagi apa yang dulu disampaikan Dang Arcaya Narindra dan Dang Arcaya Semarata benar, kata Tumenggung Macan Liwung. Wajah Kanuruhan Gajah Enggon berubah tegang. Begitu? Tanya Kanuruhan Gajah Enggon. Ya. Hubungannya dengan rombongan penari Taib itu apa? Apakah mereka orang-orang Sunda, pembawa tugas balas dendam itu? Gajah Enggon kembali bertanya. Tumenggung Macan Liwung tidak segera menjawab. Apa yang dilontarkan Tumenggung Macan Liwung justru berbelok. Aku tidak melihat kuda anakmu. Tanyanya. Gajah segera semalam tidak pulang. Jawab Gajah Enggon yang tidak sabar. Apa benar rombongan penari Taib itu orang-orang Sunda sebagaimana kata Bapak Prapanca? Macan Liwung tidak mengangguk tetapi juga tidak menggeleng. Sampai sejauh ini, yang aku ketahui presiden itu bernama Dyah Ganitri. Ayahnya adalah penabuh kendang bernama Ki Umbang Prabaswa. Dua orang yang menabuh alat gamelan yang lain dipanggil dengan nama Suling Gading dan Ki Ajang Galingsing. Suling Gading itu tentu bukan nama sesungguhnya, sedangkan kalau melihat wajahnya, boleh jadi Ki Ajang Galingsing adalah saudara kandung Ki Umbang Prabaswa. Di mata Gajah Enggon, cara pandang terhadap rombongan Taib itu tak sederhana lagi. Lalu siapa sesungguhnya mereka? Apakah mereka menggunakan bahasa Sunda? Tanya Gajah Enggon yang kian penasaran. Tumenggung Macan Liwung telah mengambil beberapa langkah untuk mencegah jangan sampai kerabat istana menjadi korban. Itulah sebabnya pengawalan terhadap Sang Prabu Hayam Wuruk dilipat gandakan dan disaring dari prajurit pilihan serta dapat dipercaya. Pengamanan yang sama dilakukan terhadap para Sekar Kedaton. Para Sekar Kedaton kini tak boleh keluyuran sembarangan. Mereka dilarang berkuda dan menyelinap ke pasar, meski dengan menyamar. Kepada para ibu suri dan suaminya diberikan gambaran belak-belakan kemungkinan apa saja yang bisa terjadi. Tidak hanya itu, Tumenggung Macan Liwung telah menyebar ratusan prajurit Teli Sandi yang menyamar dalam berbagai bentuk untuk mengawasi gerak-gerik semua orang yang keluar masuk kota raja, lebih-lebih di malam hari. Rombongan penari Taib itu juga diam-diam diawasi. Siapa mereka? Ulang Tumenggung Macan Liwung. Untuk sementara yang aku tahu hanya sebatas itu. Dari mana mereka berasal? Apakah benar mereka datang dari pedukuhan Hangawiat? Aku telah mengirim seorang prajurit untuk mencari jawabnya. Gajah Enggon mengangguk berlahan. Mereka bisa berbahasa Sunda? Kejar Gajah Enggon. Itu bagian dari yang sedang kuselidiki. Selama ini mereka menggunakan bahasa Jawa. Mereka bercakap-cakap menggunakan bahasa kita. Gending yang mereka lantunkan pun gending bahasa kita.
Tak sepatah kata pun mereka menggunakan bahasa Sunda. Kalau sampai hal itu muncul, separuh kemungkinan boleh aku yakini mereka adalah orang-orang yang diceritakan para Dharma Yaksa. Gajah Enggon masih belum puas. Katakan, apakah kau benar-benar telah menemukan bukti adanya hubungan antara rombongan penari Taib itu dan orang-orang Sunda yang menyusup? Tanyanya. Tumenggung Macan Liwung menggeleng. Belum, jawabnya. Hanya saja, aku merasa hubungan itu ada. Mereka muncul dan menggelar dagangan bersamaan dengan munculnya pesan-pesan aneh itu. Itu sebabnya, aku datang karena aku mempunyai sebuah tugas untuk Gajah Segara. Kanuruan Gajah Enggon terkejut. Mendadak Gajah Enggon merasa tidak nyaman. Kau akan beri perintah kepada Gajah Sagara untuk menyelidiki mereka? Tumenggung Macan Liwung mengaku yakin. Aku tahu anakmu kasmaran kepada presiden itu, kata Macan Liwung. Aku juga tahu isi hati yang ia ungkapkan itu telah mendapat balasan. Aku ingin memanfaatkan ini untuk kepentingan yang lebih besar. Ganuruhan Gajah Enggon terbungkam dan tak segera menjawab. Tiba-tiba Gajah Enggon berpikir, untuk hal yang satu itu istrinya perlu tahu. Ayo, masuk kita bicara di dalam. Ajak Gajah Enggon. Sekilas Kanuruhan Gajah Enggon menceritakan kepentingan Tumenggung Macan Liwung kepada istrinya. Nyai Gajah Enggon cukup terkejut. Perhatiannya langsung tersita. Nyai Gajah Enggon menunggu suaminya selesai mandi dan berganti pakaian untuk ikut bersama menjawab permintaan Tumenggung Macan Liwung. Sebagaimana suaminya, Nyai Rahi Sunelo langsung berbicara soal semalam. Semalam, Kakang Tumenggung hebat sekali, letupnya. Tumenggung Macan Liwung langsung menyeringai, senyumnya lebar, tetapi tanpa suara. Aku tidak menyangka semalam ada orang-orang penting menyelinap ke sana, kata Macan Liwung. Nyai Rahi Sunelo punya jawaban yang tangkas. Semalam para penonton Taib itu langsung menyibak karena ada orang penting yang turun menari. Tergela-gela Macan Liwung dalam tertawa. Dengan tersenyum simpul, Gajah Enggon memperhatikan. Akan tetapi Kanuruhan Gajah Enggon segera mengarahkan pembicaraan itu seperti apa yang diinginkan tamunya. Aku sudah bicara sekilas dengan istriku tentang adanya pihak-pihak yang diduga orang-orang Sunda Galuh yang berniat membalas dendam. Juga sudah kusampaikan apa kepentinganmu, kata Gajah Enggon. Tumenggung Macan Liwung mengangguk pelan. Nyai Rahi Sunelo mendahului. Sebagai istri seorang prajurit, aku bisa memahami adanya kepentingan yang sangat besar yang menempatkan Gajah Segara harus melaksanakan tugas khusus itu. Akan tetapi, Kakang Tumenggung Macan Liwung perlu tahu bahwa di saat yang sama sebenarnya kami dibingungkan sikap Gajah Segara. Agak berubah wajah Tumenggung Macan Liwung. Persoalan apa? Kanuruhan Gajah Enggon menghela nafas agak berat. Tumenggung Macan Liwung memandang wajah Gajah Enggon, lalu beralih ke wajah istrinya. Gajah Segara kini telah dewasa, kata Nyai Gajah Enggon. Seiring dengan usia anak itu yang kian menanjak, sebagai orang tua kami harus siap memikirkan keinginan anak itu. Namun orang tua manapun berkeinginan jodoh anaknya adalah wanita baik-baik, istri yang baik, istri yang hanya setia dan mencintai suaminya. Macan Liwung termangu dalam upaya menebak persoalan yang diutarakan Rahi Sunelo, dan Tumenggung Macan Liwung bukan orang yang bodoh. Dengan tangkas ia bisa menebak persoalan yang disampaikan tuan rumah. Gajah Segara minta kawin? Tanya Macan Liwung. Gajah Enggon mengangguk. Dan perempuan yang dipilihnya? Lanjut Macan Liwung. Adalah pesindian cantik bernama Dyah Ganitri itu? Bersamaan dengan istrinya, Gajah Enggon mengangguk. Jawaban dengan bahasa tubuh itu memaksa Tumenggung Macan Liwung diam beberapa saat. Kalian tidak menyetujui? Tanya sang tamu. Gajah Enggon kembali mengangguk. Wanita itu memiliki kecantikan yang luar biasa. Wanita itu pintar menari dan memiliki suara yang indah. Wanita itu bisa melayani siapapun dengan jumlah bayaran tertentu. Wanita itu... Terhenti ucapan Nyai Rahi Sunelo oleh sesuatu yang terasa mengganjal tenggorokan dan menempatkan Tumenggung Macan Liwung di tempat yang tidak nyaman. Namun dengan tangkas Macan Liwung berusaha menghapus semua kesan dari raut mukanya. Aku mengerti, aku bisa memahami, kata Tumenggung Macan Liwung. Sebagai orang tua dari beberapa orang anak, aku bisa memahami.
Rupanya kalian cemas kepada wanita yang menjadi pilihan anakmu itu. Kanuruan Gajah Enggon mengangguk sigap. Gara-gara aku menolak wanita pilihannya, Gajah Segara yang selama ini penurut tiba-tiba berani membantah kata-kataku. Perlawanannya ditujukan dengan beberapa hari ini tidak mau pulang dan entah menginap di mana. Syukurlah kalau ia pilih berada di bangsal kesatrian. Kami layak cemas karena semalam dengan mata dan kepala secara langsung, kami telah memperoleh gambaran nyata perempuan macam apa yang mencuri perhatian anakku itu. Ia seorang penari tayub. Penari tayub dimanapun sama, mereka mencari penghidupan. Dari jasa memberi hiburan dengan melayani menari, dengan melayani permintaan nembang. Dengan cara itu, penari tayub dan rombongannya menyambung umur. Ketika Gajah Segara menginginkan istri yang menekuni pekerjaan sebagai menanam penari tayub, yang terbayang di benakku adalah Gajah Segara beristri, seorang perempuan yang dalam kesehariannya sibuk melayani banyak orang. Isi benakku tidak bisa bergeser dari pikiran, bagaimana kalau melayani banyak orang itu, tak hanya menari dan nembang. Datar wajah Tumenggung Macan Liwu, ia merasa tak enak hati karena semalam ikut turut menari. Aku bisa memahami itu, kata Macan Liwu. Aku akan menarik rencanaku, aku bisa menugasi orang lain untuk menyelidiki rombongan tayub itu. Kanuruan Gajah Enggon dan Rai Sunelo saling pandang. Jangan, balas Gajah Enggon. Menilik gelagatnya, aku melihat hanya anakku yang bisa melaksanakan pekerjaan itu dengan baik. Aku tidak keberatan kau letakkan Gajah Segara untuk menyelidiki mereka. Namun aku minta kau mewakili kami berbicara dengan Gajah Segara dari hati ke hati. Beri gambaran kepada Gajah Segara siapa mereka. Kalau benar mereka mata-mata dari Sunda Galuh, aku berharap Gajah Segara terbuka matanya dan mengurungkan niatnya. Berikan penjelasan kepada Gajah Segara betapa sosok yang sedang mencuri hatinya itu bukan perempuan baik-baik. Kegiatan tari tayub dimanapun selalu berbau mesum. Di belakang kegiatan itu ada pelacuran terselubung. Aku tidak ingin anakku mengawini seorang pelacur. Tumenggung Macan Liwu mengangguk. Ya, jawabnya, aku mengerti.